Orang hafal Quran, apalagi good looking ya biasanya ya banyak juga yang naksir. ini ini sudah jadi cerita-cerita teman-teman santri ya, yang namanya menghafal Quran pasti menyedot perhatian banyak orang karena memang Al-Quran itu selain kitab suci Allah yang memiliki nilai kemukjizatan yang luar biasa, tetapi Al-Quran itu juga seperti cahaya ya, seperti cahaya. Ketika cahaya itu melekat pada diri seseorang, maka orang itu akan bersinar ya. Makanya tidak heran kalau misalnya seorang penghafal Quran itu ya harus betul-betul siap menghadapi segala macam tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya apa hanya di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Nah, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar dunia pesantren, seputar dunia para santri, dan alhamdulillah kali ini kita kembali dengan seorang santri yang beliau sangat luar biasa. Selain dia menjadi seorang penghafal Quran, beliau juga menjadi seorang dai di wilayah-wilayah di sekitar pesantren di mana beliau belajar ilmu agama. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, tak lupa saya sarankan buat teman-teman agar terus ikuti channel Santri Kota, karena dengan channel ini kita semua insya Allah akan teredukasi dengan program-program pesantren, dan Santri Kota akan terus eksis mengabarkan dunia seputar lingkungan pesantren. Nah, lanjut saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Kang. Ya, suaranya ternyaring, Kang, biar para pemirsa begitu nikmat mendengarkan suaranya ya, karena beliau ini selain seorang hafid, beliau juga seorang qori ya. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Kang? Nama saya Abdul Halim. Abdul Halim ya, Abdul Halim. Kalau boleh tahu biar juga teman-teman santri di luar sana juga kenal, Ustadz Abdul Halim atau Kang Abdul Halim ini lahirnya di mana? Saya lahir di Madura. Oh, lahir di Madura ya, asli ya, Madura asli ya, bukan Madura swasta ya, karena Madura itu ada dua, ada Madura negeri, ada Madura swasta. Berarti di sini Madura negeri ya. Iya iya. Eh, Mungkin bisa diperkenalkan buat teman-teman santri di seluruh Nusantara. Akang ini mondoknya di mana? Terus pesantrennya seperti apa? Pengalamannya seperti apa selama ada di pesantren? Silakan. Saya itu contohnya di Alisan. Pesantren Alisan ya. Pesantren Alisan. Pesantren Alisan itu tipologinya salaf modern atau seperti apa? Salaf ada. Salaf ada ya. Nah, kalau sampean sendiri selama berada di pesantren, ilmu apa yang menjadi konsentrasi? Kalau saya itu bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran ya. Berarti sejak usia berapa masuk di pesantren Alisan? Sejak usia sekitar 17. 17 tahun ya. Berarti masuk kelas 1 SMA. Nah, kan langsung memulai menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz hafalannya saat ini? Sekarang 20. Juz 20. Nah, ini sahabat santri dimanapun Anda berada, beliau ini sudah hafal 20 juz tuh. Selain konsentrasi belajar ilmu agama, tapi juga masih menyempatkan diri untuk terus berdakwah di sekitar pesantren, dan juga tak lupa hafalannya masih terus diterus istilahnya, diterus ya, diulang ya, ditakrir ya, sehingga hafalan Al-Quran itu tetap berada di dalam hatinya ya kan. Karena
agama saja, agama Islam itu adalah agama yang sangat unik. Kitab sucinya Al-Quran ketika semakin banyak dibaca, maka akan semakin muncul rasa rindu dalam hati untuk terus mengulang-ulang bacaan itu. Jadi hanya iman yang berbicara. Di dalam agama Islam itu ada tradisi, misalnya membaca surat Yasin itu diulang-ulang sehari sampai puluhan kali saja tidak bosan-bosannya. Beda ketika kita mendengarkan musik, ketika kita mendengarkan karya-karya manusia yang fenomenal sekalipun, tetapi masih ada rasa bosan di hati ya. Tetapi bagi seorang penghafal Quran tentunya seperti beliau ini, membaca Al-Quran adalah merupakan bagian dari kehidupan mereka. Nah, oke, ngomong-ngomong soal menghafal Al-Quran, itu bagaimana caranya agar selain menambah hafalan, tetapi juga mengingat hafalan-hafalan yang sebelumnya? Mungkin tips-tipsnya seperti apa biar bisa ditiru oleh sama santri yang lain? Biasanya kalau untuk tambahan itu pertama itu dibaca Ya, dibaca ya. minimal 10 ataupun 10 baris, 10 pengulangan. 10 pengulangan. Oh, satu ayat diulang 10 kali. Terus Terus biasanya itu yang kedua itu mengerti maksud dari ayat yang dipahami. mau dihafal. Selain dihafal tetapi juga dihayati maknanya ya. Jadi bukan sekedar menghafal sebagaimana kita menghafal ilmu-ilmu yang lain ya, tetapi menghafal Al-Quran itu harus betul-betul dihayati ya, maknanya ya tentunya. Oke. Setelah menambah hafalan, bagaimana cara agar hafalan itu tidak hilang? Harus sempatkan waktu, harus sediakan waktu untuk Mengulang hafalan biasanya dalam setiap hari berapa kali, berapa juz diulangnya itu? tergantung hasil yang sudah dihafal. Kalau misalnya hafalannya sudah 20 juz atau sudah 30 juz, kira-kira per hari itu mengulang hafalan itu berapa juz idealnya? Sisanya itu minimal 10 lah. 10 juz. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau sehari, kalau 1 juz aja itu membutuhkan waktu berapa jam ya? Minimal setengah jam. Setengah jam ya. Katakan misalnya setiap 1 juz itu 30 menit, maka kalau setiap hari berkewajiban untuk mengulang hafalannya 10 juz, maka setidaknya membutuhkan 5 jam per hari. Nah, agar hafalnya tetap stabil ya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan juga buat teman-teman santri di seluruh Nusantara bahwa menghafal Al-Quran itu ya gampang-gampang susah ya, karena saya juga pernah ikut serta menghafal dulu, tapi hafalannya sudah kocar-kacir kayaknya. Karena mungkin apa ya, kurang banyak melakukan pengulangan terhadap hafalan yang sudah kita miliki, sehingga hafalan yang ada dalam hati kita itu kadang-kadang kocar-kacir ya. Kocar-kacir dalam arti karena memang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki kemiripan, mirip kalimatnya, mirip susunan kata-katanya, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang yang hafal Al-Quran. Nah teman-teman, saya akan mengulas lebih dalam mengenai masalah kunci sukses seorang yang ingin menjadi seorang penghafal Quran. Silakan Kang, disampaikan kira-kira apa aja agar teman-teman santri yang ingin menghafal Quran, hafalannya sukses menghafal 30 juz, tapi juga sukses hafalannya tidak hilang dari hatinya. Kira-kira seperti apa? Ya intinya itu pertama itu Sabar ya. Oke. dari semua Quran hafal. Ujiannya pasti banyak ya. Orang hafal Quran, apalagi good looking ya, biasanya ya banyak juga yang nasir. ini sudah jadi cerita-cerita teman-teman santri ya, yang namanya menghafal Quran pasti menyedot perhatian banyak orang, karena memang Al-Quran itu selain kitab suci Allah yang memiliki nilai kemu'jizatan yang luar biasa, tetapi Al-Quran itu juga seperti cahaya ya, seperti cahaya. Ketika cahaya itu melekat pada diri seseorang, maka orang itu akan bersinar ya. Makanya tidak heran kalau misalnya seorang penghafal Quran itu
ya harus betul-betul siap menghadapi segala macam tantangan, bersabar ya. Oke, tips yang kedua selain bersabar, Kuncinya itu yang kedua itu terus sering mengulang. istiqomah ya, istiqomah di dalam melakukan pengulangan terhadap hafalannya. Terus yang ketiga Nah, nambah terus menambah ya. terus menambah. Jangan sampai juz 1 hafal, ketika pindah juz 2 juz 1-nya hilang. Selain harus terus menambah hafalannya sampai 30 juz, juga jangan lupa diulang dari juz 1, juz 2 sampai juz 30. Nah, selanjutnya agar teman-teman juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ada lagi, cukup ya. Berarti ada 3 ya, sabar, istiqomah, jangan lupa terus ya mengulang-ulang kembali bacaannya, karena Rasulullah sendiri diriwayatkan di sekali riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat rajin melakukan ders atau mengulang-ulang bacaannya yang distor langsung ke malaikat Jibril. Tentunya Rasulullah adalah tauladan bagi kita semua. Nah, bagi para santri yang mungkin berminat menghafal Quran, silakan ikuti tips-tips yang telah disampaikan barusan. Nah, kalau boleh tahu ini mungkin yang terakhir kan, selain di pesantren Al-Ihsan, mungkin sampai juga mondok di tempat lain, Di rumah kita malam. di rumah tahfidz di Malang. Saat ini ya, sudah berapa tahun di Malang? Sudah 2 tahun. Di rumah tahfidz berarti pesantren yang memang khusus untuk para penghafal Al-Quran ya. Tentunya memang pesantren-pesantren itu kan memiliki tipologi dan cara tersendiri di dalam memberikan pemahaman materi terhadap para santrinya. Yang pasti kapan dan dimanapun kita menjadi seorang santri, insya Allah kita bisa menjadi apapun nanti. Jangan pesimis, tetap optimis. Insya Allah kita akan bermanfaat, ilmu kita akan bisa digunakan oleh masyarakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota, karena dengan infak subscribe insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih besar khususnya bagi para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.